Film horor lokal, Vina Sebelum 7 Hari, viral sejak tayang di bioskop nasional. Bahkan ceramah Buya Yahya tentang mati syahid, berhubungan dengan kisah kasus pembunuhan Vina di Cirebon viral di TikTok. Sutradara ternama Anggi Umbara menayangkan film Vina Sebelum 7 Hari di bioskop karena mengambil kisah nyata kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami Vina pada 2016 silam semakin viral. Kakak Vina, Marliayana, menyebut kebenaran alur cerita film Vina Sebelum 7 Hari 5% sepenuhnya. Menambah viral bahkan sempat ada seseorang yang datang agar film tersebut tidak ditayangkan. Sebelum ada film ini situasinya biasa saja. Tapi begitu kisah tragis Vina ini difilmkan, ada seorang pria mendatangi keluarga, minta agar kasusnya jangan kembali dibuka. Hal ini diduga karena masih ada 3 pelaku yang masih buron, dan disebut anak seorang pejabat penting di Indonesia. Vina yang berasal dari Cirebon, bersama kekasihnya Eki sempat menghebohkan publik pada saat itu. Film menceritakan tentang Vina dan kekasihnya Eki yang ditemukan tewas dengan tubuh hancur. Keluarga mereka awalnya mengira kematian ini disebabkan oleh kecelakaan. Namun setelah diselidiki, pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Hal tersebut membuat mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kasus ini. Vina dicabuli dengan bergilir lalu dianiaya hingga keduanya meninggal dunia di TKP. Kasus pembunuhan ini terungkap saat proses pemakaman. Bahkan saat proses pemandian jenazah sang nenek dari Vina sempat melihat luka-luka tak wajar di tubuh Vina. Terdapat luka-luka aneh di tubuh Vina bagian kaki, kepala, dan muka yang memar gosong seperti bekas pukulan keras. Arwah Vina dikabarkan sempat beberapa hari menghantui atau datang kepada keluarga. Ia ingin dilepaskan kontak lensa dan kawat gigi. 6 hari setelah kejadian tersebut, sahabat Vina yang bernama Linda menghubungi keluarga Vina. Dia meminta mereka agar datang ke rumahnya. Keluarga Vina pun mengunjungi Linda di kediamannya untuk melakukan pertemuan. Saat itulah Linda tiba-tiba kerasukan di tengah pertemuan ini. Arwah yang merasuki Linda mengaku sebagai Vina. Makhluk ini pun menceritakan kronologi lengkap kematian Vina melalui Linda. Melalui cerita yang secara spontan direkam suara oleh kakaknya, diketahui bahwa Vina dan kekasihnya meninggal bukan karena kecelakaan tunggal, melainkan dibunuh dengan sadis oleh sekelompok geng motor. Bahkan tragis, kelompok ini menyiksa dan memperkosanya. Salah satu orang yang ada di geng motor tersebut adalah Egi. Dia merupakan kenalan Vina dan juga sahabat dari Egi, kekasih Vina. Diceritakan bahwa Egi pernah menyimpan rasa kepada Vina. Namun Vina menolaknya dengan cukup kasar, yakni sampai meludahi Egi. Hal itulah yang diduga membuat Egi marah. Hingga akhirnya dia bersama geng motornya membalas dendam, dengan menyiksa dan membunuh Vina tepat di depan mata Egi. Setelah itu, Eki juga ikut menjadi korban mereka. Di sisi lain, kembalinya arwah Vina ini merupakan bentuk tidak terima dirinya atas kabar palsu kematiannya. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk mengungkap sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Marliana mengaku dirinya sempat mengikuti sejumlah syuting proses pembuatan film yang terinspirasi dari kisah kelam sang adik. Seketika mengikuti proses pembuatan film itu, Marliana mengaku sempat didatangi 2 sosok pria misterius. Bahkan, 2 sosok pria misterius langsung menyempatkan diri datang menghampiri Marliana ke lokasi pembuatan film tersebut. Marliana mengaku 2 pria misterius itu menghampirinya saat syuting berlangsung di flyover Talun yang menjadi lokasi pembunuhan Vina dan Eki oleh para pelaku. Arwah Vina diceritakan tidak terima dengan kematiannya yang dianggap sebagai kecelakaan. Oleh sebab itu, arwah Vina dengan merasuki Linda akan balas dendam sendiri. Fakta mencatat pada 2 September 2016, 8 pelaku ditangkap. Sejumlah terduga pelaku ditangkap oleh kepolisian setempat untuk kemudian diamankan. Mereka pun mengakui perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap 2 korban. Meski begitu, masih ada 3 orang lainnya yang sampai saat ini masih belum juga tertangkap, mereka kabur dan disinyalir mengubah identitas diri. Pada 3 September 2016, rekaman suara Vina viral. Sebelumnya, polisi awalnya menganggap kematian Vina dan pacarnya adalah kecelakaan tunggal.
Namun keluarga enggak percaya, sampai terjadi sebuah kejadian mistis. Keluarga Vina menunjukkan rekaman Linda, sahabat Vina yang diduk kerasukan arwah Vina. Dalam pilu, Linda menceritakan apa yang menimpa Vina dan Eki. Siapa sangka, rekaman suara itu viral enggak hanya di Cirebon tapi juga di seluruh Indonesia. Sontak, kasus ini menjadi atensi halayak luas. Soalnya, dalam rekaman itu juga disebutkan kalau pelaku yang kabur ke Jakarta adalah otak dari kejadian nahas yang menimpa Eki dan Vina. Pada 26 Mei 2017, para pelaku divonis penjara seumur hidup. Meski sudah divonis, namun beberapa anggota geng motor lain yang ikut terlibat masih juga belum terungkap keberadaannya sampai saat ini. Siapa deh? Anaknya polisinya Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina, Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus Mama deh. Mama di sana yang tenang, Dedenya juga ya. Yang kabur ke Jakarta.